Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 4 Maret, judulnya Kasus Ayub. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Dalam kitab Ayub kita diberi beberapa wawasan menarik mengenai nyatanya pertentangan besar tersebut. Dalam Ayub 1 ayat 1-12 dan Ayub 2 ayat 1-7 terungkap prinsip-prinsip pertentangan besar di sini. Banyak rincian penting yang dapat diperoleh dari ayat-ayat ini. Yang pertama, tampaknya ada semacam adegan majelis surgawi. Bukan sekedar dialog antara Allah dan iblis, makhluk surgawi lainnya terlibat. Yang kedua, ada beberapa perselisihan yang ditandai dengan fakta bahwa Allah bertanya, apakah iblis telah memperhatikan Ayub? Memperhatikan Ayub untuk apa? Pertanyaan ini masuk akal dalam konteks perselisihan yang lebih besar dan sedang berlangsung. Ketiga, meskipun Allah menyatakan Ayub tidak bercela, jujur, dan takut akan Allah, iblis menyatakan bahwa Ayub tampaknya takut akan Allah hanya karena Allah melindunginya. Hal ini sama saja dengan memfitnah karakter Ayub dan karakter Allah. Ini mirip dengan yang ditulis dalam Wahyu 12 ayat 10 dan Sakaria pasal 3. Yang keempat, iblis menuduh bahwa perlindungan Allah terhadap Ayub yang disebut dengan pagar tidak adil dan membuat iblis tidak mungkin membuktikan tuduhannya. Hal ini menunjukkan adanya batasan-batasan yang ada pada iblis atau aturan main, dan bahwa iblis tampaknya telah mencoba untuk menyakiti Ayub. Allah menanggapi tuduhan iblis di hadapan majelis surgawi dengan membiarkan iblis menguji teorinya, tetapi hanya dalam batasan tertentu. Allah pertama-tama memberi iblis kuasa atas segala miliknya, namun melarang menyakiti Ayub secara pribadi. Ini dicatat dalam Ayub 1 ayat 12. Belakangan, setelah iblis menyatakan bahwa Ayub hanya peduli pada dirinya sendiri, Allah mengizinkan iblis untuk menindas Ayub secara pribadi. Namun iblis harus menyayangkan nyawanya. Ayub 2 ayat 3-6. Iblis mendatangkan banyak malapetaka terhadap rumah tangga Ayub. Namun dalam setiap kasus malapetaka itu, Ayub terus memuji nama Allah. Ayub 1 ayat 20-22, Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ini membuktikan bahwa tuduhan iblis itu palsu. Kita belajar banyak hal di sini, seperti adanya aturan main dalam pertentangan kosmis. Ada beberapa parameter di pengadilan surgawi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tuduhan yang diajukan terhadap Allah. Namun, Allah tidak melanggar prinsip suci yang melekat dalam kasih. Itulah landasan pemerintahan Allah dan cara Allah mengatur alam semesta dan makhluk berakal di dalamnya. Adegan-adegan surgawi dalam kitab Ayub ini memberi kita wawasan menarik mengenai realitas pertentangan besar ini dan bagaimana hal itu terjadi di dunia ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya,
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ibrani pasal 13. Tuhan memberkati kita semua.